Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa Arimatea TV, azakumullah. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pada sesi bincang tentang investasi permodalan dalam Islam, yang tentu ini sesuai dengan syariat dan juga sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam investasi ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan. Di antaranya yang pertama adalah semua transaksi bisnis komersil atau muawadat harus dilakukan saling ridho, sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulum amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melakukan suatu transaksi yang dilakukan dengan cara yang batil. Nah, kecuali apa dilakukan dengan transaksi yang satu dengan yang lain ridho. Nah, ini menegaskan bagi kita semua bahwasanya di dalam transaksi bisnis komersil ini yang harus kita jaga adalah keridhoan lawan atau partner bisnis kita. Kemudian prinsip yang kedua adalah harus ada keseimbangan. Nah, apa yang diserahkan atau iwad dengan apa yang diterima muawadnya. Nah, karena apa? Agar tidak terjatuh pada transaksi komersil yang mengandung unsur gharar. Dan hal ini ditegaskan larangannya disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, naha Rasulullah SAW an bai'il gharar. Nabi SAW melarang transaksi jual beli yang mengandung unsur gharar. Nah, kemudian prinsip yang ketiga dalam transaksi bisnis komersil adalah ada keseimbangan antara peluang untung dengan peluang rugi. Nah, karena apa? Di dalam fikih yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitabnya, di antaranya adalah dalam kitab Jamhar al-Qawaid al-Fiqhiyah. Nah, ada kaidah yang menyatakan yastahiqu ar-ribhu imma bil mali au bil amal au bid dhamam. Seseorang boleh mendapatkan keuntungan
Nah, karena apa? Karena siap menanggung risiko kerugian harta atau kerugian ya waktu pekerjaan, atau juga ada risiko kerugian yang akan didapatkan. Nah, setiap kita ya berbisnis, prinsip ini yang harus kita perhatikan. Tidak boleh berbisnis kemudian tidak ada ruginya. Nah, namun dia harus siap seandainya ada kerugian, siap untuk menanggung resikonya. Dan ya disebutkan di dalam riwayat yang lain, diantaranya di dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, yang Nabi SAW menegaskan, wala ribhu malam yudman, tidak boleh ya seseorang mendapatkan keuntungan yang tanpa menanggung resiko ya kerugian. Dan disebutkan di dalam riwayat yang lain, di dalam riwayat Imam An-Nasa'i dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, al-kharaju bid-doman, orang yang ingin mendapatkan keuntungan dalam bisnisnya, maka dia pun juga harus siap ya mendapatkan risiko ya kerugian yang ia tanggung. Nah, ini setidaknya 3 prinsip yang harus kita perhatikan dalam berinvestasi bisnis syariah, yang ya sejalan dengan ketentuan ya syariat kita, dan sejalan juga dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selamat berinvestasi, selamat berbisnis, dan semoga Allah memberkahi bisnis-bisnis investasi yang kita lakukan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.